Halo semuanya, Eh, selamat datang di pembahasan soal OSNK tahun 2024 bidang biologi. Di sini aku, Cantika Damayanti Putriwardani, aku akan bahas soal nomor 8 di bagian biologi sel dan molekuler. Oke. Baik, jadi ini narasi soalnya. Jadi lipid raft atau di sini singkat LR adalah kumpulan protein dan lipid yang bergerak dinamis pada membran sel yang tidak teratur, tetapi juga dapat mengelompok dan membentuk platform yang lebih besar dan teratur. Lipid raft berperan sebagai perangkat yang mengatur fungsi membran dalam sel eukariotik. Gambar di bawah menunjukkan ilustrasi LR dan metode untuk memisahkannya dari membran lipid non-LR. Sampel sel dihomogenisasi dan kemudian ditambahkan deterjen untuk melarutkan membran. Diketahui bahwa LR bersifat resisten terhadap deterjen dan tidak akan larut. Ya, jadi LR ini ketika diberi deterjen dia tidak akan larut, jadi akan mempertahankan bentuknya. Campuran kemudian dipisahkan dengan ultrasentrifugasi gradien. Jadi campuran yang sudah ditambahkan deterjen ya, sampel sel yang dihomogenisasi dan ditambahkan deterjen itu kemudian dipisahkan dengan ultrasentrifugasi gradien. Kemudian hasil dari ultrasentrifugasi gradiennya ini akan difraksinasi dan dilakukan pengukuran, baik pengukuran konsentrasi protein, konsentrasi kolesterol, dan Western blotting. Nah, ini gambar dari soalnya. Ini pernyataannya. Ini pernyataannya, jadi tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Yang pertama, obat golongan statin yang merupakan inhibitor biosintesis kolesterol dapat menghambat terbentuknya lipid raft pada membran sel. Dan di sini jawabannya itu benar ya. Mungkin sebelum kita uh, bahas masing-masing pernyataan, mungkin kita overview dulu apa yang dilakukan di sini ya. Jadi di percobaan ini kita tahu bahwa kita mengambil sampel, ya, sampel sel yang kemudian dihomogenisasi dan ditambahkan deterjen untuk melarutkan membran. Jadi deterjen ini kan dia merupakan eh, suatu pelarut gitu ya. Dia dapat melarutkan lemak, yang mana membran sel ini eh, komposisi utamanya itu adalah asam lemak gitu. Jadi ketika ditambahkan deterjen, ketika sel itu ditambahkan deterjen, maka membrannya itu akan larut gitu. Kecuali bagian lipid raftnya. Karena tadi lipid raft itu tidak akan larut ya oleh deterjen. Oke. Dan kemudian nanti hasilnya itu akan difraksinasi dan dilakukan pengukuran. Macam-macam pengukuran. Ada konsentrasi protein, konsentrasi kolesterol, dan Western blotting. Jadi yang dilakukan adalah, jadi bagian ini itu adalah lipid raftnya. Ya, di sini dikasih ilustrasi dari lipid raftnya. Nanti di bagian lain dari lipid raftnya, bagian ini, itu akan larut. Karena dia udah berasosiasi dengan deterjen ya, karena dia larut dengan deterjen, sehingga ketika nanti dilakukan sentrifugasi, jadi ini kan ada istilah sentrifugasi dan fraksinasi ya. Kita ke sini, jadi proses yang dilakukan adalah sentrifugasi, ultrasentrifugasi. Jadi sampelnya itu akan dimasukkan. Jadi sampel di sini yang kita punya itu adalah sampel sel yang sudah dihomogenisasi dan diberikan deterjen ya. Nanti akan dilakukan sentrifugasi seperti ini. Dan nanti hasil dari sentrifugasinya, ini contohnya ya. Jadi hasil dari sentrifugasinya itu tuh akan membentuk gradien, bergantung dengan densitasnya. Ketika dia itu low density, dia itu akan lebih mengapung di atas gitu ya. Jadi ada di bagian yang lebih atas. Sedangkan kalau dia itu high density, jadi densitasnya tinggi, maka dia dia akan ada di bagian yang lebih dasar dari tabungnya gitu ya. Dan nanti masing-masing eh, komponennya ini itu akan dilakukan fraksinasi. Jadi akan dicek gitu ya di masing-masing gradien. Itu akan dicek untuk konsentrasi proteinnya, konsentrasi kolesterolnya, dan juga dilakukan Western blotting untuk protein ya. Karena Western blotting itu metode yang dilakukan untuk protein. Gitu. Nah, ini nanti hasilnya nih. Jadi ini hasil dari proses sentrifugasi dan fraksinasinya. Jadi di sini ada yang namanya nomor fraksi. Jadi di sini kita lihat ada dua puncak dari nomor fraksinya ya, yang mana sumbu X-nya itu menunjukkan nomor fraksi dan sumbu Y-nya itu menunjukkan konsentrasi. Tergantung sama apa yang diukur ya. Di sini kan protein concentration, berarti ini konsentrasi protein. Terus ini cholesterol concentration, berarti ini konsentrasinya konsentrasi kolesterol. Gitu.
Nah, di sini ada dua puncak masing-masing, baik pengukuran konsentrasi protein maupun kolesterol masing-masing punya dua puncak. Ada puncak yang nomor fraksinya kecil, yaitu dari nomor fraksi 2 sampai 5, dan juga ada puncak yang nomor fraksinya besar, yaitu nomor fraksi 9 sampai 11, baik di protein maupun di kolesterol. Dan nanti bagian dari protein ini, jadi pengukuran konsentrasi protein ini akan dilakukan Western blotting juga. Jadi sampel yang sama akan dilakukan Western blotting. Dan di sini ini hasil dari Western blottingnya. Jadi Western blotting itu untuk mengecek apakah eh, sampel kita ini punya suatu protein gitu ya, suatu protein tertentu. Dan ini ada marker dari masing-masing proteinnya. Ada TFR, NKA, FLOT1, sama GM1. Oke, dan di sini ada pita-pita ya. Jadi pita itu akan menandakan eh, ada atau tidak adanya protein tersebut dalam sampel kita. Dan di sini juga pitanya tuh ada ketebalan yang berbeda-beda. Jadi makin tebal pitanya menunjukkan konsentrasinya itu semakin tinggi. Gitu. Jadi di bagian yang tidak ada pitanya, ini menunjukkan bahwa tidak ada protein yang eh, ingin kita deteksi. Gitu. Oke, kita kembali ke pernyataan pertama. Obat golongan statin, inhibitor biosintesis dari kolesterol, dapat menghambat terbentuknya lipid trough pada membran sel. Oke. Pertama kita analisis dulu. Ya, kira-kira lipid trough kita ini akan ada di bagian yang mana? Jadi di sini kan akan ada dua bagian ya. Eh, bagian yang lipid trough dan bagian yang membran sel biasa yang larut dalam deterjen. Nah, kalau kita lihat dari analisis fraksinasinya, karena lipid trough itu tadi bersifat resisten terhadap deterjen, sehingga kan dia tidak akan larut ya dalam deterjen. Eh, dalam proses fraksinasi ini dia tidak akan larut. Nah, lipid yang tidak larut itu dia akan ada dalam nomor fraksi yang lebih kecil. Kenapa? Karena densitasnya itu lebih rendah. Kalau kita lihat ke sini ya, tadi kalau densitasnya rendah, itu dia akan mengapung. Dia akan ada di bagian yang lebih atas ya. Jadi, karena densitasnya itu rendah akibat lipid yang tidak larut, maka lipid trough itu seharusnya akan ada di nomor fraksi yang lebih atas. Nomor fraksi yang lebih kecil. Jadi di sini kita asumsikan nomor fraksi 2 sampai 5 itu adalah nomor fraksi untuk lipid trough. Sedangkan yang nomor fraksinya kecil, ini adalah lipid yang berasosiasi dengan molekul deterjen, yaitu lipid yang selain lipid trough ya. Jadi bagian membran sel yang selain lipid trough. Di mana karena lipidnya ini sudah berasosiasi dengan deterjen, sehingga molekulnya itu menjadi lebih berat. Jadi eh, ketika dia disentrifugasi, dia itu akan tersedimentasi, sorry. Jadi ketika dilakukan sentrifugasi yang diputar seperti ini, dia itu akan mengendap ya, atau tersedimentasi di bagian yang lebih bawah, lebih dekat dengan dasar tabung, sehingga dia akan ditemukan pada nomor fraksi yang lebih kecil. Karena nanti nomor fraksinya itu akan dihitungnya dari gradien yang paling atas, gitu ya. Jadi makin ke atas itu nomor fraksinya makin kecil. Jadi makin di sini ini nomor fraksinya makin kecil, makin ke bawah sini nomor fraksinya makin besar. Nah, ini ada ilustrasinya juga di sini. Jadi makin ke atas nomor fraksinya makin kecil, makin ke bawah nomor fraksinya makin besar. Gitu ya. Oke. Kalau kita lihat ini kan di sini dibilang bahwa obat golongan statin itu adalah inhibitor dari biosintesis kolesterol. Nah, apakah inhibitor biosintesis kolesterol akan berdampak pada lipid trough? Kita lihat dulu apakah lipid trough ini mempunyai banyak komponen kolesterol. Kalau misalnya lipid trough ini punya banyak komponen kolesterol, berarti obat golongan statin ini dapat menghambat. Sedangkan kalau misalnya ternyata eh, lipid trough ini tidak mengandung banyak kolesterol, maka obat yang golongan statin ini tidak berdampak apa-apa gitu ya. Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap lipid trough. Kalau kita lihat di bagian fraksinasi kolesterolnya, nomor fraksi 2 sampai 5 yang merupakan nomor fraksi dari lipid trough itu eh, punya konsentrasi kolesterol yang cukup tinggi ya di sini. Jadi konsentrasi kolesterolnya itu tinggi, sehingga kita bisa simpulkan bahwa
Kolesterol itu merupakan komponen yang penting dalam pembentukan maupun kerja dari lipid raf. Jadi ini adalah komponen yang esensial untuk lipid raf. Sehingga kalau misalnya kita beri obat yang merupakan inhibitor dari kolesterol, ya inhibitor yang menghambat kolesterol, maka pembentukan lipid raf itu sendiri, ya terbentuknya lipid raf itu sendiri akan terhambat juga. Karena kolesterol ini merupakan salah satu komponen penting untuk pembentukan lipid raf. Oleh karena itu, pernyataan yang A itu benar. Oke, sekarang kita ke pernyataan yang B. Lipid raf dapat ditemukan pada fraksi 9 sampai 11, sedangkan lipid non-LR atau non-lipid raf ditemukan pada fraksi 2 sampai 5. Jadi yang non-LR ini merupakan lipid lain selain lipid raf ya, bisa kayak membran selnya gitu. Nah, ini sebenarnya udah dijelaskan juga tadi ya. Gimana caranya kita tahu bahwa ini merupakan fraksi dari lipid raf dan ini merupakan fraksi dari non-lipid raf, itu kita lihat dari hasil sentrifugasinya, yang mana eh, semakin kecil densitasnya, dia itu akan berada di nomor fraksi yang lebih kecil. Ya, nomor fraksinya itu dihitung dari ujung tabung sini sampai ke dasar. Jadi, semakin dia ada di ujung tabung, itu nomor fraksinya akan semakin kecil dan molekul-molekul yang densitasnya kecil akan ada di bagian ujung tabung, di atas dari tabungnya ya. Dan sebaliknya, kalau misalnya densitasnya rendah, dia akan ada di dasar dari tabung dan nomor fraksinya itu akan lebih besar. Seperti itu. Jadi tadi karena lipid raf ini eh, densitasnya itu kecil, ya karena dia tidak berasosiasi dengan deterjen, jadi densitasnya kecil, sehingga dia itu akan berada di nomor fraksi yang lebih kecil juga. Tuh. Oke, jadi yang pernyataan kedua itu jawabannya salah ya. Jadi yang fraksi 9 sampai 11 itu malah yang lipid non-LR, sedangkan yang fraksi 2 sampai 5 itu adalah yang lipid raf. Pernyataan yang ketiga, protein GM1 merupakan protein yang berasosiasi dengan lipid raf. Nah, kalau kita lihat ya, berarti kita di sini lihat data Western blotting. Kalau dilihat pada hasil Western blotting, protein GM1 ini cenderung ada banyak pada fraksi di antara 2 sampai 5 ya. Jadi fraksi yang kecil. Ini yang lipid raf ya, berarti fraksi yang lipid raf. Ini fraksi yang non-lipid raf. Hasil Western blottingnya. Nah, kalau kita lihat di GM1 ini lebih banyak eh, yang lipid raf. Di lipid raf ya. Sehingga kita bisa duga bahwa protein ini berasosiasi dengan lipid raf karena memang adanya lebih banyak di fraksi yang lipid raf dibanding yang tidak. Kalau kita lihat yang tidak eh, di fraksi yang non lipid raf, GM1 ini tuh konsentrasinya lebih sedikit ya. Ada tapi konsentrasinya sedikit karena pitanya itu lebih tipis, sedangkan yang di fraksi lipid raf itu pitanya jauh lebih tebal. Jadi pernyataan yang ketiga, pernyataan yang C, itu jawabannya benar. Dilihat dari hasil Western blottingnya. Oke, pernyataan terakhir, glikolipid lebih banyak ditemukan pada lipid raf. Oke, eh, kita di sini bisa lihat dari gambar dari lipid rafnya. Jadi di sini diberi ilustrasi dari lipid rafnya ya. Kalau kita lihat di sini lipid raf itu komponennya ada macam-macam. Pertama, ini ada protein. Ya, ada protein juga, ada protein yang intrasel, ada protein yang transmembran gitu ya. Dan di sini ada molekul-molekul yang unik ya. Jadi bentuknya tuh seperti ini, dan ini ada banyak di lipid raf. Nah, molekul ini itu namanya glikoprotein. Jadi glikoprotein itu sering diilustrasikan seperti ini. Jadi yang bagian kotak-kotak dan bulat-bulatnya ini itu adalah bagian eh, gulanya. Jadi glikoprotein itu kan ada karbohidratnya, ada gulanya ya, gliko, dan ada bagian proteinnya juga. Jadi bagian proteinnya itu akan menempel ke membrannya sini. Jadi anchoring ke membrannya, sedangkan bagian yang karbohidratnya, bagian yang gulanya itu akan muncul dari membran. Seperti ini. Jadi kalau misalnya kita analisis dari gambarnya ya, sesuai dengan ilustrasinya, memang glikoprotein, sorry, glikoprotein itu eh, banyak
pada lipetraf. Jadi cenderung berasosiasi pada lipetraf. Selain itu, tadi kan disebutkan juga bahwa sifat lipetraf itu resisten terhadap deterjen ya. Kemungkinan itu bisa terjadi karena eh, komposisi karbohidrat yang tinggi pada lipetraf. Jadi lipetraf ini komposisi karbohidratnya itu tinggi sehingga karena komposisi karbohidratnya tinggi, lipetraf ini tidak bisa larut pada deterjen gitu. Jadi pernyataan yang D itu benar. Jadi aku simpulkan lagi, untuk pernyataan yang A itu jawabannya benar, pernyataan yang B jawabannya salah, pernyataan C jawabannya salah, benar, dan pernyataan D jawabannya benar juga. Oke, jadi sekian untuk pembahasan soal nomor 8. Semoga bermanfaat dan terima kasih.